Jamaah Masjid An-Nur, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Mari kita ungkapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita bersolawat pada beliau dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar dengan kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kita buka pada kajian pada pagi hari ini dengan kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada pagi hari ini kita melanjutkan, yaitu kemarin kita bahas tentang rukun di dalam sholat. Itu sudah disebutkan ada 3, antara kolbi, qauli, dan fi'li. Itu kafah secara keseluruhan, tidak membahas hanya bagian luarnya saja, tapi kita bahas sampai dengan dalamnya, berarti secara kafah. Kita disuruh masuk Islam secara kafah, jangan luarnya saja tapi sampai ke dalamnya. Kemudian pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya niat, yaitu niat, ya, pentingnya niat. Karena pentingnya niat yang benar itu adalah rahasia antara diri kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Itu rahasia, orang lain tidak bisa mengetahui. Orang lain tidak tahu kalau niatnya berbeda. Oleh karena itu ya kita bismillah, ya, niatnya yang sama dan yang benar. Karena niat yang berbeda atau niat yang salah itu tidak bisa diluruskan, tidak dibenarkan, atau tidak bisa diluruskan oleh dirinya orang lain. Jadi sebelum melakukan itu sudah punya bekal agar dirinya itu dalam niat itu bisa lurus, bisa benar. Karena niat yang rahasia itu antara diri kita dengan Allah, ketika
niatnya salah, nanti tindakannya juga salah, hasilnya juga bisa berbeda. Ya, seperti kemarin saya umpamakan, ini niat kan sehubungan dengan perintah. Nah, seorang orang tua merintahkan kepada anaknya untuk membelikan lampu karena di rumahnya itu gelap, kan diperintah supaya membeli lampu. Nah, kemudian niatnya salah karena kreativitas berpikirnya sudah ada tapi salah, yaitu niatnya salah. Ya, mau nyentuh kemarin menggone Pak Seno atau menggone Eko. Nah, itu berkembangnya seperti itu. Loh, aku malah niatnya mari nggone Pak Seno, Pak Eko, karena ya benar itu buka lampu. Nah, akhirnya apa? Perintahnya supaya membeli lampu, tapi akhirnya apa? Kontrol toko itu apa buka apa tutup begitu. Karena suasananya sudah malam, toko tersebut tutup, maka pulangnya tidak membawa lampu. Sebetulnya kelihatannya kreatif, tapi itu menimbulkan hasil yang salah, yang bukan perintahnya tapi dia lakukan. Bukan perintahnya apa? Perintahnya itu sebetulnya untuk membeli lampu, yang sebetulnya pulangnya membawa lampu, tapi perginya mengontrol toko itu buka apa tutup. Apa sih urusannya buka karo tutup? Kan bukan urusannya. Urusan kita sebetulnya lampu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian niat, ini suatu contoh kreativitas tapi kadang menghasilkan yang salah. Niat sholat kan perintahnya akimi sholata li dikri, akimi sholata li dikri, sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian kreativitas sholatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kelihatannya bagus, tapi kalau mendekatkan diri kepada Allah memangnya jauh. Bahkan sudah dijelaskan, aku ini lebih dekat daripada urat leher. Sering Ustaz mengatakan seperti itu karena itu ada di dalam ayat Al-Quran. Sudah memperkenalkan diri Allah itu sudah memperkenalkan diri di dalam Al-Quran bahwa aku itu lebih dekat daripada urat leher. Urat leher sini kan digawa, masa merasa jauh. Nah, itu kelihatannya bagus tapi itu masih tergelincir atau menceng, tidak lurus. Maka niat yang lurus karena Allah. Kemudian niat misalnya kita mempersembahkan gerakan dan sebagainya. Nah, ini tidak sesuai dengan perintahnya. Perintahnya kan untuk mengingat aku, tapi niatnya mempersembahkan diri, nyembah dan sebagainya. Allah itu tidak butuh disembah. Kita sholat atau tidak, Allah itu tidak akan berkurang mahanya. Dari maha besar, maha pengampun dan sebagainya, itu tidak akan berkurang. Nah, makanya itu termasuk kreativitas, tapi mengulang kata yang sebetulnya itu bukan tujuan, bukan perintahnya. Nah, aku sholat supaya dicintai Gusti Allah. Emangnya Allah tidak mencintai hambanya? Kitanya saja yang sebetulnya mencintai Allah apa enggak? Kan makanya qul in kuntum tuhibbunallah wa tabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Di sini ditakutkan sebetulnya diri kita itu mencintai Allah apa tidak?
Oh Allah itu mencintai kok, kita sholat supaya dicintai Allah. Itu tergelincir masih. Tergelincirnya itu berarti kita tidak bersih dari sesuatu. Nah, kita luruskan niat kepada Allah bahwa saya melakukan sholat ini untuk mengingat Allah, karena Allah itu ingin dikenal. Makanya orang sholat itu berwudu, wudu dulu, dibersihkan dari jasad, dari hadas, kemudian dibersihkan hatinya dari sesuatu. Bersihkan hati kepriba pada nganggo banyu ndak bisa. Kalau membersihkan hati itu dari sesuatu. Makanya gelinciran-gelinciran tersebut yang menjadikan kita terbelok, tergelincir tujuannya, yang sebetulnya kita tertuju kepada Allah. Ya, arti tertuju kita jangan maksudnya kayak wong ngirim dong. Ngirim seceting tujuannya mari gue. Allah itu tidak butuh kiriman. Kita supaya melakukan sholat itu sebetulnya ya untuk dirimu kamu saja. Allah itu tidak butuh sholat ajeg, besar, maha pengampun, ya diampuni juga. Allah maha segala-galanya. Jadi tidak butuh persembahkan ya. Untuk Allah itu karena kita supaya mengingat Allah. Ini berbicara kalau berbicara mengingat Allah ini gambarannya seperti ini. Kalau kita punya rumah di Kejobong ya, kita punya rumah di Kejobong, madep malor dan sebagainya, orang tuanya siapa, itu harus tahu, karena nantinya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nantinya itu kita tetap semuanya sama ya. Cara gambarannya sekang umah kuweng moka luma-luma maring ndi mengko baline ya kudu mengono. Karena kita berasalnya dari Allah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Nah, kembalinya bagaimana kalau kita tidak ingat? Makanya sering disebutkan roh gentayangan, tidak bisa pulang karena tidak mengenal orang yang mutu dewe. Itu sebetulnya tujuannya itu loh. Makanya kita melakukan sholat itu supaya mengingat itu, karena itu rumahmu banyak, bagikan rumahmu, orang tuamu, itu bagikan seperti itu. Makanya kita kembalinya nanti bener, orang gentayangan. Ya mantan ya. Jadi kita niat itu nanti tertuju kepada akhir hidupnya di dunia ini. Makanya kalau melakukan sholat dengan benar, semua amalnya benar, sholatnya baik, amalnya baik. Itu dari niat saja sudah menunjukkan bahwa untuk keselamatan dirinya. Nah, sing butuh keselamatan ini siapa? Yang butuh keselamatan adalah diri kita. Allah itu sudah selamat, bahkan dia penyelamat. Makanya memberikan petunjuk kepada kita supaya selamat. Lakukanlah sholat dari niat saja. Kita sudah tertuju kepada Allah untuk mengingat Allah, mengingat bahwa rumahnya kamu di mana, nanti kembalinya ke mana. Itu pentingnya itu. Jadi bukan main-main, bukan sekedar kita melakukan hanya berubah orang ngerti rempuk, tapi kita tahu dasar sholat itu memang untuk menyelamatkan diri kita nanti. Makanya supaya mengingat aku. Sering diberi, ya saya sering katakan diberi surat, karena di dalam Al-Quran itu ada surat-surat. Memang untuk surat untuk kita, surat untuk kita supaya apa? Agar kita selamat. Ya seperti di dalam surat Al-Isra, kalau nggak salah ayat 72. Itu kalau orang yang hatinya buta di dunia, maka
buta di akhirat, bahkan akan tersesat lebih jauh. Nah, disinilah karena kita membimbing jiwa kita supaya jiwa itu mandiri loh. Jiwa mandiri yang bekale salah nanti walaupun batir yang alor dewek idul. Orang ikut-ikutan tapi mandiri. Makanya bekalnya kita harus bekal yang benar. Ya, kalau di dunia itu gelap, maka di akhirat pun gelap. Sekarang kita alhamdulillah dari waktu ke waktu diberi penerangan. Jadi makanya jangan heran kalau di dalam bulan puasa ini ada acara yang namanya iktikaf. Cok malam liburan. Nah itu kan kebiasaan itu hanya mengambil sesaat saja. Sebetulnya ketika kita diam lagi bisa merenungkan, mendengarkan dan sebagainya. Tapi intinya diam karena itu dari kata kof itu diam. Itu untuk merenung. Yang akhirnya dari gelap bisa mendapatkan terang. Makanya iktikaf itu sering dikatakan pahalanya 1000 bulan. Bulan itu jangan dihitung satu hari, satu bulan isi 30 ping dan sebagainya. Bulan itu adalah sinar atau penerang. Jadi angger mendapatkan penerangan itu, makanya jiwa itu akan lebih terang untuk bisa kembalinya. Yang diharapkan kita kan kembalinya tepat ya, wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari niat ini kita pelajari artinya sholat ini bukan kebutuhan Allah ya, tapi kebutuhan diri kita sehingga kita akan terselamat. Ya benar, angger sholatnya apik, seluruh amalnya apik. Nanti belum kita mempelajari lafal-lafalnya atau qolinya. Ini baru di niat. Ini ada surat ya, cok di dikejar itu pada 20 malam 21 itu ya benar, tapi terlalu benar karena sebetulnya kita mencari terang itu bukan hanya itu saja. Ketika kita sudah mendapatkan penerangan siapa? Dari gelap ke terang, gelap ke terang, gelap matinya hati, mati itu gelap. Nah, kalau kita sudah hidup itu sudah terang, mati sudah hidup hatinya, artinya kita sudah terang. Gelap dan terangnya itu gelap terhadap Allah, terangnya kepada Allah. Artinya kita sudah tidak terhijab ketika sudah terang. Kita sudah bisa memandang Allah, apa-apa tertuju kepada Allah bisa karena terang. Makanya kita melakukan iktikaf sebetulnya adalah mencari penerangan agar kita tidak terhijab untuk bisa memandang Allah, karena Allah lah itu tempat kita ya, tempat kita berlindung dan sebagainya. Dari sana Pak kita berasal dari Allah yang nantinya kita kembalinya kepada Allah. Makanya kalau kita mencari pahala 1000 bulan itu sebetulnya ya kita mencari terangnya, jelasnya terang benderangnya Allah agar kita nanti pulangnya tidak tersesat. Di dalam sholat juga ihdinas siratal mustaqim kan kita supaya ditujuki jalan yang lurus. Itulah sebetulnya dalam niat itu sudah
ya sudah tertuju kepada Allah. Tapi ya sekali lagi jangan salah paham, tertuju bukan seolah-olah kayak bulan sadar kirim seceting engko dikewehna muring Gusti Allah. Itu bukan seperti itu. Tertuju kepada Allah itu adalah supaya kita ingat kepada Allah. Karena ingatnya apa? Karena dia tempat saya berasal dan kita ini akan kembali kepada Allah. Makanya bersihkan dari sesuatu, ya, baik najis kalau jasad itu najis, kalau hati kita, kolbu kita dari sesuatu. Najisnya kalau kolbu adalah najis batin di dalam. Najis batin itu orang kan diwasuh karo banyu, tapi diwasuh karo pengertian pikiran sehingga terbebas dari sesuatu, yang terbebas dari sesuatu dari makhluk. Misalnya ingin apa selain Allah, itu namanya masih kita kena najis batin, ya, kena najis batin. Anggar kepengen apa, makanya luruskan kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Dunia sudah diterangkan, dunia di dalam seindah Nusantara ini ada dua, ada kholik pencipta, ada makhluk. Gampangannya anak Allahnya, kemudian yang satunya adalah ciptaannya. Nah, maka kita tertuju kepada penciptanya, ya Allah. Jangan kita tertuju atau ngincer kepada ciptaane. Intinya seperti itu. Jadi pada pagi hari ini kita mengenal niat, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai bahan renungan sehingga hati kita mulai tercerahkan sampai kepada nanti akhir bulan puasa kita benar-benar mendapatkan 1000 bulan. 1000 bulan jangan diperoleh hanya satu malam goreng 1000 bulan, ya enakan, ya. Kita belajar dari waktu ke waktu sehingga kita mencapai penerangan 1000 bulan. Kita kadang biar bisa memandang Allahnya sehingga kita bisa kembali dari asalnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kita bersyukur dan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamcap